Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Anita Landi dari Pendidikan semester 5. Di sini saya akan membuat video homiletika untuk memenuhi tugas UTS saya. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kau telah menuntun nyata setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kau mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, biar kami mampu menerima dan serta melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami Tuhan, hanya di dalam nama Bapa kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita membuka firman Tuhan di Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa ungkapan jangan khawatir dalam Filipi 4 ayat 6 bukan berarti orang percaya itu tidak boleh memiliki perasaan takut atau cemas sama sekali, karena kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Namun Rasul Paulus menegaskan agar orang percaya tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran. Nah, di sini kekhawatiran yang berarti terpecah pikirannya atau terbagi perhatiannya, yang artinya kekhawatiran membuat seseorang kehilangan fokus pada Allah dan menjadi sibuk dengan hal-hal duniawi. Kita lihat dalam konteks surat Filipi di mana Paulus ini menuliskan pada waktu dalam Filipi ini dalam penjara. Meskipun sedang dalam penderitaan, ia justru menguatkan jemaatnya agar tidak dikuasai rasa cemas terhadap keadaan hidup mereka. Nah, baik karena penganiayaan, kebutuhan sehari-hari, maupun masa depan pelayanan. Sebagai gantinya, Paulus mengajarkan jalan keluar rohani. Nah, di mana membawa segala kekhawatiran kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi, jangan khawatir, menghilangkan fokus dari masalah kepada Allah yang berdaulat dan peduli. Doa kita itu menjadi sarana untuk menukar kecemasan dengan damai sejahtera yang hanya diberikan oleh Allah. Kita bisa dapat lihat di Filipi 4 ayat yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di mana ucapan syukur juga menjadi kunci, karena dengan bersyukur orang percaya belajar mempercayakan hidupnya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Nah, maka kita perlu adanya komunikasi atau hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dalam konteks Kristen adalah komunikasi pribadi antara manusia dengan Tuhan, di mana doa itu merupakan cara untuk berbicara langsung kepada Allah, mengungkapkan isi hati, permintaan, pujian, dan ucapan syukur. Doa bukan hanya sekedar ritual, melakukan hubungan intim yang mempereratkan ikatan dengan Tuhan. Melalui doa, seseorang menyadari kebutuhannya, mengakui kelemahan, dan bergantung sepenuhnya pada pertolongan Allah. Doa juga menjadi waktu untuk berserah hati dan mencari kekuatan dalam
menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jadi doa adalah nafas hidup orang percaya sebagai sarana utama untuk berhubungan dengan bersandar kepada Allah secara penuh percaya. Nah, maka kita perlu juga memiliki istilah atau kata permohonan yang menunjukkan bahwa pada doa yang tulus dan pribadi yang lahir dari hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, di sini juga Paulus menasihati jemaat di Filipi agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan membawa segala kebutuhan dan pergumulan mereka kepada Allah melalui doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Hal ini menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk tidak hanya meminta pertolongan sebagaimana kita, tetapi juga bagaimana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Tantangan utama terletak pada kesedihan untuk mempercayai Allah di tengah situasi sulit dan tetap bersyukur sebelum jawab doa datang. Nah, dengan demikian permohonan dalam Filipi 4 ayat 6 ini bukan sekedar ungkapan atau keinginan, tetapi ini adalah wujud iman yang mengandalkan kasih dan kedaulatan Allah yang pada akhirnya menghadirkan damai sejahtera di hati orang percaya. Nah, di mana juga Paulus menasihatkan agar orang percaya itu tidak khawatir tentang apapun juga, melainkan membawa segala hal kepada Allah melalui dalam doa kita, permohonan dan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur bukan sekedar reaksi spontan terhadap berkat atau keadaan yang menyenangkan, melainkan sikap hati yang terus mengakui kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam segala situasi, baik itu suka maupun duka. Di mana Paulus menuliskan nasihat ini saat ia berada dalam penjara, namun justru dalam tempat penderitaan itu ia menunjukkan iman yang kokoh dan hati yang penuh rasa syukur. Sikap ini menunjukkan bahwa rasa syukur tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar pada pengenalan akan Allah yang setia dan berdaulat atas hidup manusia. Dengan bersyukur, orang percaya belajar untuk fokus pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, bukan pada besarnya masalah atau dihadapi. Ucapan syukur juga menjadi wujud kepercayaan bahwa Allah sedang bekerja di balik setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan. Ketika seorang memiliki hati yang bersyukur, ia akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, sebagaimana yang dijanjikan dalam Filipi 4 ayat 7. Dengan demikian, ucapan syukur merupakan tanda kedewasaan rohani, suatu sikap iman yang mengakui bahwa Tuhan selalu hadir, memelihara dan mengatur segala sesuatu bagi kebaikan orang yang mengasihinya. Jadi kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam setiap kehidupan kita mengalami kekhawatiran yang membuat hati kita takut atau yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Namun jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, jika kita memohon atau bersyukur setiap permasalahan atau setiap apa yang kita alami, jika kita mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, maka sekalipun kekhawatiran itu ada, namun mari kita bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin itu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Sebelum itu mari kita menutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih kesempatan Tuhan, di mana Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami jangan khawatir. Sekalipun kami khawatir, namun kami tetap berdoa, tetap bermohon kepada Tuhan, dan ajarkan kami jangan khawatir
khawatir apapun Tuhan. Biar setiap proses yang kami alami Tuhan boleh membawa kami lebih dekat lagi dengan akan Engkau Tuhan. Ini harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mister. Shalom.